Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadah Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-qa'il fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan dan keburukan senantiasa mewarnai perjalanan kehidupan umat manusia di atas muka bumi. Tentunya setiap kebaikan sudah seharusnya menjadi menu amalan sehari-hari. Sebaliknya juga setiap keburukan harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kebaikan yang bersifat lahir maupun batin. Takwa kepada Allah adalah satu-satunya jalan, benteng terkuat yang bisa menahan diri kita agar tidak terjerembab ke dalam perbuatan nista dan keburukan. Siapa yang ingin hidupnya sukses di dunia maupun di akhirat, maka naiklah ke perahu takwa agar dalam mengarungi samudera kehidupan ini yang penuh dengan ombak dan badai selamat. Luqmanul Hakim berkata, ya bunayya, inna dunya bahrun amiq qad ghariqa fiha nasun katsirun faltakun safinatuka fiha taqwallah wa hashmuha imanan billah azza wa jal wa shira'uha at-tawakkul 'ala Allah. Wahai anakku, dunia ini seumpama laut yang dalam, telah banyak manusia yang tenggelam, maka jadikanlah takwa sebagai bahteranya dan iman sebagai bekalnya dan tawakal sebagai layarnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menurut Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, penyusun Ratibul Haddad, dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah ada sejumlah keuntungan yang akan didapatkan oleh setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah senantiasa menemani, melindungi dan menjaga dengan kelembutannya orang yang ingin bertakwa kepada Allah. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa akan diberi anugerah berupa kemampuan untuk membedakan antara hak dan yang batil. Mampu membedakan mana yang terang, mana yang samar-samar. Dalam suatu permasalahan disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Furqan adalah kemampuan membedakan antara hak dan yang batil dan menghapus segala kesalahanmu serta mengampuni seluruh dosa-dosamu. Allah memiliki
karunia yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah yang ketiga bagi orang yang bertakwa, sungguh beruntung orang yang bertakwa sebab dia akan mendapatkan solusi untuk mengatasi suatu persoalan kehidupan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang tersebut rezeki yang tidak diduga-duga dan pahala yang besar di sisinya. Mari kita simak sejumlah ayat berikut sebagai dalil keuntungan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, diberi jalan keluar oleh Allah, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam seluruh urusannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus segala kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Faedah yang keempat, menurut Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, orang yang bertakwa akan menjadi penghuni surga. Allahumma ja'alna minhum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannah lil muttaqin. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Keuntungan kelima, dengan menjadi orang yang bertakwa adalah mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Demikianlah sekelumit keuntungan di balik sikap takwa yang menghiasi diri seseorang. Hendaknya kita jangan sampai absen dalam menjalani kehidupan yang singkat di dunia ini. Dengan landasan takwa Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah di saat ramai ataupun sepi, seorang diri ataupun bersama orang, terlihat atau tersembunyi. Bertakwa dalam segala situasi dan kondisi. Dengan takwa, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung dan selamat di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa kepada Allah seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.